Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan pelajaran 10 kasih sayang. Hari ini kita akan bahas LKS agama Islam. Untuk itu kalian siapkan buku LKS agama Islamnya. Oke, di sini kita lihat pembelajaran 4 untuk LKS ya, untuk buku cetak pembelajaran ke-10. KD yang kita akan pelajari 3.7 memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Kemudian ada 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam ya. Minggu lalu kita sudah bahas kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Yakub ya. Nabi Yakub, kemudian juga kita sudah bahas buku cetaknya. Sekarang kita lanjutkan ke buku LKS-nya. Buka halaman 34 dan 35. Kasih sayang Nabi Yakub. Kawan-kawan, pasti kamu sudah pernah mendengar nama Yakub. Tetapi bukan Yakub teman sekolahmu ya. Jika kamu ingin tahu tentang nama Nabi Yakub ya, adalah salah satu nabi utusan Allah. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Ia punya saudara kembar. Saudaranya yang bernama Ishu. Sayang sekali, meski Nabi Yakub sangat menyayangi saudaranya, tetapi saudaranya justru menunjukkan sifat kurang rukun. Semua itu akibat Ishu merasa iri hati terhadap Yakub yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Padahal Nabi Yakub sangat menyayangi saudara kembarnya itu. Seperti diketahui, Nabi Yakub juga dikenal penuh kasih sayang kepada kaumnya. Sebagai Nabi, Yakub selalu menyampaikan dakwah agar umatnya beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Permasalahan yang dialami Nabi Yakub adalah bahwa saudaranya yang bernama Ishu membencinya karena ayahnya telah mendoakan agar Yakub memperoleh keturunan yang soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur. Hal ini dilakukan Nabi Yakub atas nasihat dari ayahnya adalah pergi atau hijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu Laban bin Batul ya. Dengan penuh rasa kasih sayang terhadap Ishu dan juga kepada kedua orang tuanya, akhirnya Yakub meminta izin ayah dan ibunya untuk meninggalkan rumah. Yakub memenuhi nasihat ayahnya dan pergi berhijrah ke rumah Laban. Di sanalah kemudian Yakub bermukim dan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ya kalian juga sudah menyimak video kemarin ya tentang kisah Nabi Yakub ya, di mana Nabi Yakub di sana dengan sabar dan penuh kasih sayang terhadap saudara-saudaranya, tetapi balasan yang diterima dari saudara-saudaranya itu berbeda dari apa yang diharapkan oleh Nabi Yakub ya. Ya, kemudian kita lihat lanjut yang bagian B, kasih sayang kepada sesama. Salah satu hal yang penting dalam hidup ini adalah mengembangkan kasih sayang. Bagaimana kasih sayang menurut ajaran agama Islam? Untuk dapat mengetahui lebih jelasnya, mari kita pelajari materi berikut ya. Amati gambar, kemudian berikan tanggapan dan pertanyaan ya. Amati gambar, coba kalian tanggapi dari gambar tersebut dan berikan pertanyaan. Oke. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Allah menciptakan makhluk di dunia ini sudah tentu memberikan manfaat bagi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menumbuhkan kasih sayang. Dalil Al-Quran atau hadis tentang pentingnya kasih sayang manusia kepada sesamanya antara lain kepada orang yang lebih tua dan kepada orang yang lebih muda ya. Kita lihat dalilnya. Laisa minna man lam yarham sogirona wanuku kasirona ya. Bukan golongan dari kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua ya. Nah, Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan berakhlak yang baik dan wajib menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda ataupun orang tua yang masing-masing memilih hak yang pantas diberikan baginya. Terhadap yang lebih tua, maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaknya kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya karena pada diri yang lebih muda akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Dengan demikian, Islam mengajarkan anak mulia saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama muslim yang membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan kaum muslimin ya. Jadi ingat tadi ya,
terhadap orang yang lebih tua kita harus menghormati, kepada yang lebih muda kita harus menyayanginya ya. Yang kedua, kepada hewan kita juga harus saling sayang kepada binatang ya, dalam arti tidak boleh menyiksa dan menganiaya atau menyakitinya ya. Yang ketiga, kepada tumbuhan dan lingkungan kita tidak boleh sembarangan mengganggu tanaman dan merusak lingkungan. Apabila tanaman dan lingkungan rusak, maka ekosistem lingkungan akan terganggu ya. Oke, jadi untuk pembahasan ini ya, mudah-mudahan tentang kasih sayang, jadi bukan hanya kepada sesama ya, kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan serta lingkungan kita juga harus menerapkan kasih sayang kita ya. Oke, jadi untuk memahami kelanjutan dari materi berikut, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di buku LKS-nya halaman 37, 38 dan 39 serta 40. Coba kalian kerjakan ya. Sehingga untuk pembelajaran ke-10 ini selesai ya, tentang kasih sayang. Buku cetak, LKS dan praktik kalian sudah Ibu terima ya. Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.